Love Revolution. Drama Love Revolution merupakan mini drama yang diadaptasi dari webtoon yang menceritakan kisah percintaan anak sekolah dan pertemanannya yang asik dan juga konyol. Banyak sekali adegan-adegan lucu yang bakal kalian temukan di drama yang satu ini. Drama ini berawal dari perpindahan sekolah anak SMA yang bernama Gong Joo-young. Dia memiliki karakteristik yang ganteng, model rambut mangkok, dan dia juga sangat ceria. Perpindahan kosnya dibantu sahabatnya yang cakep abis, namanya Lee Kyung-woo dan Kim Byun-hun. Lagi sibuk membereskan baju yang berjatuhan di jalan, ternyata Joo-young dikagetkan dengan gadis cantik. Gadis tersebut mirip dengan gambar yang sedang ia pegang. Hari pertama sekolah, Joo-young terlambat bangun. Karena terburu-buru, Joo-young melupakan kartu untuk membayar bus. Untung saja ada gadis cantik yang membantunya membayarnya. Saat sudah naik, tiba-tiba bus mengerem mendadak, mengakibatkan Joo-young hampir terjatuh. Joo-young sengaja ingin menjatuhkan dirinya ke gadis cantik tersebut. Akan tetapi tidak sesuai harapannya. Kepalan tangan Joo-young malah jatuh ke wajah gadis itu. Saat jam istirahat, Joo-young dan Byun-hun mendatangi kelas Kyung-woo. Kyung-woo kerjaannya tidur di dalam kelas. Byun-hun dengan wajah konyolnya bersendawa tepat di wajah Kyung-woo agar terbangun. Kyung-woo yang tidak tahan langsung terbangun dengan wajah kesal. Gadis cantik yang ditemui Jung-woo bernama Jarim. Dia satu kelas dengan Kyung-woo. Joo-young tampak sangat malu gara-gara kejadian di bus. Tapi setelah dia pikir-pikir, ternyata itu takdir yang mempertemukan mereka. Semua hal yang dilakukan Jarim dianggap oleh Joo-young bahwa itu memang takdir yang menyatukan mereka. Saking kesemsemnya Joo-young kepada Jarim, dia sampai rela setiap pagi menunggunya berangkat untuk berkenalan. Tapi Joo-young terlalu pemalu untuk memulainya. Akhirnya dia hanya membuntuti Jarim. Jarim yang curiga sengaja memergoki Joo-young saat mengikutinya. Joo-young ingin mengembalikan ongkos bus dari Jarim sebagai alasan agar mereka bisa berkenalan. Jarim pun menerima uang tersebut. Joo-young yang sudah mempersiapkan kata-kata indah di uang tersebut berharap Jarim akan membacanya. Ternyata uang itu digunakan Jarim untuk membayar bus lagi. Joo-young sangat kecewa. Di hari berikutnya, akhirnya Jun-young bisa berangkat bersama dengan Jarim. Dia meminta Jarim untuk memberikan nomor ponselnya. Tapi Joo-young menjatuhkan ponselnya agar Jarim mengambilnya. Selagi Jarim mengambilnya, Joo-young menaburkan permen yang sangat banyak. Bahkan di tas Jarim ada banyak sekali permen. Jarim yang kesal tidak jadi memberikan nomornya. Namun sahabat Jarim sangat bahagia karena mendapat permen gratis yang sangat banyak. Joo-young tidak menyerah untuk mendapatkan nomor Jarim. Akan tetapi Jarim terus menolaknya. Lebih parahnya lagi, Joo-young malah mengikuti Jarim kemanapun dia pergi dengan menyanyikan nomor ponselnya dan berharap Jarim akan menyimpan nomor ponsel Joo-young dan menghubunginya. Jarim sangat risih dengan kelakuan Joo-young. Jarim bahkan sampai membanting gitar Joo-young dan ia meminta kepada Kyung-woo untuk memberikan nomornya kepada Joo-young. Kyung-woo sangat berjasa dalam melancarkan usaha Joo-young untuk mendapatkan Jarim. Kyung-woo sampai mencuri payung teman-teman Jarim agar Jarim tidak bisa pulang dengan teman-temannya. Joo-young menyiapkan payung untuk Jarim. Jarim malah meninggalkan Joo-young dan teman-temannya. Setelah Jarim pergi, Kyung-woo mengembalikan payung teman-teman Jarim. Teman Jarim yang tak terima langsung memberi hantaman maut untuk Kyung-woo. Di jalan, Joo-young dan Jarim malah lempar-lemparan payung. Joo-young ingin Jarim memakai payungnya, tapi Jarim menolaknya. Payung itu rusak, akhirnya mereka berdua tidak ada yang bisa menggunakan payung tersebut. Saat mereka sampai di depan apartemen Jarim, kartu kunci Jarim terjatuh di jalan. Jarim tidak bisa masuk. Joo-young menemaninya sampai Jarim bisa masuk. Akhirnya Jarim bisa masuk dan saat Jarim kembali ke Joo-young, ia kemudian meminjamkan payung dan jaketnya untuk Joo-young. Entah mengapa Jarim terbayang-bayang wajah Joo-young terus-menerus. Wajah Jarim sampai berjerawat karena memikirkan Joo-young. Di sekolah mereka akan diadakan retreat. Joo-young menyiapkan diri untuk tampil di sana agar Jarim bangga melihatnya. Para rombongan berangkat menuju tempat tujuan. Jarim lupa membawa sabun wajahnya. Tiba-tiba Joo-young menghilang. Teman-temannya tampak khawatir. Saat Joo-young kembali, dia langsung mendapatkan hukuman. Ternyata Joo-young pergi membeli sabun wajah untuk Jarim. Mengetahui itu, Jarim langsung menghampiri Joo-young untuk berterima kasih.
Tiba-tiba Jarim mendekati wajah Juyung dan mengambil sisa nasi yang menempel pada wajah Juyung. Juyung yang mengetahui itu pun langsung klepek-klepek dengan tingkah Jarim. Tiba saat acara outbound dimulai, semua siswa sangat bersemangat menjalankan setiap tantangan yang ada. Saat acara pentas hampir dimulai, Juyung terus berlatih koreografi untuk penampilannya nanti. Akan tetapi, kaki Kyungwoo malah cedera dikarenakan ulah kejahilan teman Jarim. Akhirnya penampilan Kyungwoo akan digantikan oleh Ah Kyungmin. Akibat terlalu grogi, Kyungmin malah bengek. Kyungwoo yang merasa kasihan akhirnya memaksakan diri untuk tetap tampil. Tiba waktunya mereka tampil, semua siswa bersorak menunggunya. Penampilan mereka sangat menghibur. Tiba-tiba semua lampu mati. Para siswa menghidupkan lampu di ponselnya. Juyung pun menyanyi khusus untuk Jarim. Selesai menyanyi, pembawa acara meminta Jarim untuk naik ke panggung. Saat Jarim di atas panggung, para siswa bersorak agar Juyung memeluk Jarim. Juyung pun mencoba memeluknya tanpa menyentuh sama sekali. Acara retreat akhirnya berakhir. Peristiwa yang terjadi antara Juyung dan Jarim menjadi gosip hangat bagi para siswa. Karena malu, sikap Jarim semakin dingin kepada Juyung. Sikap dinginnya menjadi pertanyaan bagi teman-teman Jarim. Jarim diinterogasi teman-temannya untuk segera mengakui perasaannya kepada Juyung. Ternyata Jarim hanya mengasihi Juyung. Juyung tak sengaja mendengarnya saat di depan pintu. Keadaan menjadi sangat dramatis. Juyung mencoba untuk menjauh dari Jarim. Juyung juga menjadi anak yang pendiam. Jarim yang merasa bersalah akhirnya menemui Juyung, mengajaknya makan dan meminta maaf. Juyung akhirnya menjadi semangat seperti sedia kala. Ternyata penampilan Juyung membuat salah satu gadis cantik menyukainya. Gadis tersebut bernama Jang Haeri. Gadis ini mengikuti Juyung kemanapun Juyung pergi. Bahkan Haeri sampai menemui Jarim agar menjauh dari Juyung. Saat Jarim bertemu dengan Juyung, kemudian dengan percaya diri, Jarim memberikan percakapannya dengan Juyung di teleponnya. Juyung menjelaskan bahwa tak ada hubungan apapun dengan Haeri. Jarim meninggalkan Hae yang sangat kesal. Juyung yang tidak ingin Jarim salah paham akhirnya menyiapkan kejutan di hari Mawar. Juyung membohongi Jarim bahwa apartemen yang ditempatinya terjadi kebakaran. Jarim menjadi panik dan langsung pulang. Ternyata saat sampai depan apartemen, yang ada Juyung dan bunga-bunga yang sangat romantis. Tapi tampaknya Jarim kecewa karena Juyung berbohong kepadanya. Juyung mengungkapkan perasaannya kepada Jarim. Meskipun Jarim masih kecewa, tapi Jarim menerima cinta Juyung. Kini mereka telah resmi berpacaran. Juyung sangat bahagia bisa berpacaran dengan Jarim. Bahkan Juyung sampai menempel dimanapun Jarim berada. Semua teman-temannya sangat mendukung hubungan mereka. Ujian sekolah segera dimulai. Semuanya harus belajar giat. Jarim sangat fokus menghadapi ujian sekolah. Berbeda dengan Juyung yang hanya fokus memandangi wajah Jarim. Hasilnya pas ujian, lembar kertas Juyung hanya penuh coretan nama Jarim. Semua anak menggunakan metode tersendiri dalam mengerjakan ujian. Ada yang mencubit jarinya dan ada juga yang malah tidur saat ujian berlangsung. Setelah pusing dengan ujian sekolah, Juyung dan teman-temannya memutuskan untuk pergi karaoke. Di sekolah, Juyung cemburu melihat pasangan lain memasang foto berdua di latar ponsel. Juyung berniat mengganti foto layar di HP Jarim. Tapi Jarim sangat marah karena perilaku Juyung dianggap lancang. Saking marahnya, Jarim sampai ingin mengatakan putus kepada Juyung. Juyung sangat frustasi mendengar kenyataan Jarim. Juyung berkali-kali meminta maaf. Akan tetapi sepertinya Jarim tidak peduli. Tak lama kemudian Jarim merasa bersalah kepada Juyung. Akhirnya ia memutuskan untuk meminta maaf kepada Juyung. Akhirnya mereka kembali berpacaran. Tiba suatu hari saat Juyung mengajak Jarim berkencan, akan tetapi Jarim selalu menolaknya. Untung saja teman Juyung menemukan cara agar Jarim mau diajak pergi kencan dengan menemukan fakta bahwa Kyungwoo bekerja di toko kue. Mereka berencana untuk memberi kejutan, dengan begitu Jarim akan ikut bersama mereka. Ternyata Byun-hun yang salah paham dengan perilaku teman-temannya. Ia mengira bahwa teman-temannya ingin memberi kejutan ulang tahun kepadanya. Di tengah-tengah kejadian itu, Jarim teringat bahwa hari ini adalah jadwal untuk dirinya berbelanja. Jarim pun harus meninggalkan teman-temannya. Tidak lupa Juyung mengambil kesempatan ini untuk mengikuti Jarim. Rencana Juyung berhasil untuk pergi berdua dengan Jarim.
Saat mereka sedang asik berbelanja, tiba-tiba mereka mendapat pesan dari teman-temannya untuk kembali ke kedai. Ternyata keadaan di sana sudah kacau. Kyungwoo merusak kue orang lain karena mengira itu kejutan untuknya. Untung saja, Juyung memiliki keahlian dalam membuat kue. Kemudian ia dan teman-temannya memutuskan untuk membeli kue pengganti dan merias kue tersebut menjadi cantik kembali. Akhirnya kue tersebut diantar ke pelanggan. Ternyata pelanggan tersebut adalah guru Kyungwoo yang sedang bersama kekasihnya. Setelah kejadian itu, mereka pergi merayakan ulang tahun Kyungwoo di tempat karaoke. Beberapa hari kemudian, Juyung dan teman-temannya memutuskan untuk berlibur ke kampung halaman Kyungwoo. Saat mereka sampai, mereka semua disambut oleh kakek dan nenek Kyungwoo. Bahkan mereka diperlakukan sangat baik. Tapi ternyata ada udang di balik batu. Mereka semua diperhatikan agar mereka mau untuk membantu bekerja menggantikan kakek dan nenek Kyungwoo. Akhirnya mereka semua berkebun memanen cabai. Cuaca yang panas membuat persediaan air minum mereka cepat habis. Tidak tahan melihat Jarim kehausan, Juyung pergi mengambil minum. Tapi ternyata di dalam kulkas terisi banyak minuman beralkohol. Juyung mencoba satu persatu sampai mabuk. Juyung kembali ke kebun dengan keadaan mabuk. Ia mengatakan kekecewaannya terhadap sikap Jarim. Malamnya tiba-tiba Juyung menghilang. Semua anak panik dan mencarinya. Ternyata Juyung ditemukan di minimarket. Karena masih dalam keadaan mabuk, ia kelepasan akan mencium Jarim. Kejadian itu membuat Juyung merasa bersalah, tapi Juyung malu untuk mengakui. Jarim mengajak Juyung untuk berpegangan tangan agar Juyung bahagia. Tentu saja Juyung sangat bahagia sampai pipinya memerah. Setelah itu mereka semua bersantai-santai sebelum pulang. Tiba-tiba nenek Kyungwoo berpura-pura sakit agar anak-anak mau menggantikannya membersihkan rumahnya. Apa boleh buat, meski terpaksa mereka semua akhirnya membantu membersihkan rumah. Setelah selesai bersih-bersih, Jarim memasak untuk teman-temannya. Tapi hasilnya sangat mengejutkan. Hasil makanannya sangat tidak enak. Juyung harus berpura-pura enak agar Jarim tidak berkecil hati. Tiba akhirnya mereka semua pulang. Juyung dan Jarim pergi berdua meninggalkan teman-temannya. Seperti biasa, mereka selalu ribut saat bersama. Juyung juga merencanakan kencan berdua besok. Besoknya, Juyung mengingatkan Jarim bahwa mereka harus bertemu. Tapi Jarim sudah terlanjur memiliki janji dengan teman-temannya. Jarim berniat membantu teman-temannya untuk membersihkan sekolah. Tentu saja Juyung tidak kehilangan akal. Ia mengirim teman-temannya untuk membantu teman Jarim, sehingga Jarim bisa pergi berkencan bersama Juyung. Juyung mengajak Jarim untuk menemaninya berbelanja pakaian. Saat mencoba berbagai baju, ternyata tidak ada satupun yang disukai Jarim. Akhirnya Jarim membantu memilihkan baju untuk Juyung. Setelah selesai mereka berdua pergi makan bersama. Tapi Jarim sibuk dengan ponselnya. Padahal Juyung sangat bahagia karena ini pertama kalinya mereka berkencan. Akan tetapi sepertinya suasana mulai mencair. Jarim mulai menikmati kencan mereka. Mereka berkencan sampai malam. Sampai akhirnya Juyung mengantar Jarim pulang. Sebelum berpisah, Juyung memeluk Jarim untuk pertama kalinya. Juyung pun sangat bahagia. Pelukannya dengan Jarim menjadi kado ulang tahun untuknya. Jarim tampaknya merasa bersalah. Akhirnya ia membiarkan Juyung untuk memeluknya kembali.